Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Mana Multimedia Ministry, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 23 Oktober berjudul Menyelamatkan jiwa-jiwa sebelum Yesus mengakhiri pelayanannya. Bersama saya Pendeta Andri Daembani. Ayat intinya diambil dari Lukas 14 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Mari kita dengarkan penjelasannya. Bukanlah satu hal yang kecil untuk menjadi seorang Kristen dan memiliki serta disetujui oleh Allah. Allah telah menunjukkan kepada saya beberapa orang yang telah mengakui kebenaran zaman ini, yang mana kehidupan mereka tidaklah selaras dengan pengakuan mereka. Mereka memiliki standar kesalehan yang sangat rendah, dan mereka tidak mencapai taraf kesucian Alkitab. Beberapa dari mereka terikat dalam percakapan yang kosong dan sia-sia, dan yang lain membuka jalan bagi sikap meninggikan diri kita sendiri, hidup dan berperilaku seperti dunia ini, memperoleh kesenangannya dan menikmati persekutuan dengan mereka yang berasal dari dunia, dan dalam waktu yang sama duduk bersama Kristus dalam kemuliaan. Kita harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus sekarang, jikalau kita mau untuk menjadi bagian dalam kemuliaannya pada masa yang akan datang. Jikalau kita mencari keuntungan bagi diri kita sendiri, bukannya mau untuk menyenangkan Allah dan memuliakan Dia dengan menderita, kita akan tidak menghormati Allah dan pekerjaan kudus yang kita sukai menurut pengakuan kita. Kita memiliki sangat sedikit waktu lagi yang tersisa untuk bekerja bagi Allah. Tidak ada satu hal pun yang paling disayangi yang tidak dikorbankan demi keselamatan kawanan domba Yesus yang tercerai-berai. Mereka yang mengadakan perjanjian bersama dengan Allah oleh pengorbanan saat ini akan segera pulang ke rumah untuk membagikan kelimpahan penghargaan dan memiliki kerajaan baru itu untuk selama-lamanya. Oh, marilah kita hidup seutuhnya bagi Tuhan dan menunjukkan satu kehidupan yang teratur dan percakapan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang menunjukkan kita telah bersama dengan Yesus dan kita adalah pengikutnya yang setia dan rendah hati. Kita harus bekerja terus sementara hari-hari ini berakhir, karena ketika malam gelap, kesukaran dan kepicikan itu tiba, akan sangat terlambat untuk bekerja bagi Allah. Yesus dalam Bait-Nya yang kudus dan sekarang akan menerima pengorbanan kita, doa-doa kita, dan pengakuan-pengakuan kita akan dosa, dan akan mengampuni semua kesalahan Israel, di mana mereka semua sudah seharusnya disucikan sebelum Dia meninggalkan bait suci itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus meninggalkan bait suci itu, mereka yang suci dan benar akan tetap suci dan benar, karena segala dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Tetapi mereka yang tidak benar dan jahat akan tetap jahat dan tidak benar, karena tidak akan ada lagi imam di dalam bait suci yang akan mempersembahkan korban mereka, pengakuan dosa mereka, dan doa mereka di hadapan tahta Bapa. Oleh sebab itu, apa yang telah dilakukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari akan segera tibanya badai itulah harus segera dilakukan
sebelum Yesus meninggalkan tempat yang maha suci itu di dalam bait suci surgawi. Tulisan-tulisan permulaan, halaman 90 dan 91. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar bagaimana penyelamatan jiwa-jiwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih melalui pelajaran pagi ini, kami diingatkan bahwa pelayanan pengantaraan Yesus di dalam bait suci surgawi akan segera berakhir. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan. Kami boleh menjadi bagian dari semua umat-umat Tuhan yang akan diselamatkan sebelum pelayanan di bait suci surgawi berakhir. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.